lagi di podcast Literasi dan Aksi. Masih bersama saya Najwa Livia Zahra sebagai host di podcast kali ini. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber salah satu penulis yaitu Bang Kardi. Halo Bang Kardi, gimana kabarnya? Sehat? Halo Najwa, alhamdulillah sehat. Oke. Kita mulai aja kali ya. Bang Kardi, aku dengar dari orang lain ya. Bang Kardi itu katanya punya banyak karya. Boleh dong sebutin karyanya apa aja? Iya. Najwa dari kampus mana? Universitas Pamulang. Jurusan? Sastra Indonesia. Oh, sastra Indonesia. Iya. Berarti kita ngobrolin karya yang lebih ke arah Sastra, Indonesia. iya. Itu berarti prosa ya, Iya, cerpen dan betul. novel. Kalau dibilang banyak karya nggak banyak banget, tapi beberapa mungkin saya buat. Yang kita ngomong generalnya, saya menulis menulis lagu, ada beberapa lagu itu, ada yang udah di track, udah direkam itu udah ada. Terus karya yang lainnya tuh kayak lukisan, gambar, itu saya juga gambar. Keren. Nah itu apa lagi ya, banyak sih beberapa gitu, cuman saya lupa. Saking nggak konsisten kali ya. Oke. Nggak konsisten. Itu Bang Kardi mulai dari kapan sih buat karya-karya itu semua? Dari tahun berapa? Memulainya ya, Iya. secara general saya coba bikin ini aja plot ya. Iya. Bikin plot nih. Kalau dibilang karya itu saya menghasilkan sesuatu berbentuk karya seni. Saya mengawali itu malah bukan di cerpen, bukan di bidang sastra ya, tapi ada di bidang komik waktu itu. Waktu itu saya bikin tuh gambar komik ya kan, SD. Itu dulu kebetulan saya suka dengan satu anime Dragon Ball. Wah, itu kan lama bener ya. Tahu saya. Itu lama banget, orang-orang old school istilahnya tuh yang tahu. Baru saya gambar. Nah di zaman SMP saya udah mengenal musik, udah main musik. SMP, SMA lulus manggung beberapa, terus coba merekam lagu beberapa ada gitu. Cuman saya tuh nggak bikin kaset, bikin apa enggak, cuman sekedar rekam udah buat konsumsi teman-teman komunitas sama pribadi udah. Nah di karya yang lainnya misalkan gambar atau lukisan, gambar juga saya belajar gambar, walaupun jelek ya, maksudnya walaupun jelek nggak bagus secara aliran ya, realisme atau apa. Cuman kan kalau sekarang gambar jelek atau enggak itu nggak ada gitu, karena tadi yang seperti ini ternyata naivisme, ternyata ini abstrak gitu ya, ada hal-hal kayak gitu ya. Betul. Ya makanya saya yang orang nggak bisa gambar, wah ini ada nilai seninya mungkin bagi orang lain kan gitu, makanya banyak apresiasi gitu, dan itu juga malah jadi penghasilan gitu waktu itu. Kayak misalkan menggambar tembok, mural, itu kan penghasilan kan lumayan. Terus saya jual tas tote bag, saya lukis, itu kan penghasilan juga, alhamdulillah. Nah berlanjut, mungkin saya orang gampang bosen. Akhirnya karena saya kuliah waktu itu ngambil sastra Indonesia itu mungkin ada teman-temannya Najwa ini yang ngambil kuliah sastra itu random. Ada. Nah, sama saya juga sama random. Sebenarnya saya mau ngambil pendidikan agama Islam sama sejarah. Sebenarnya tujuannya tuh jurusan ke PAI ini gimana caranya pendidikan agama Islam. Karena emang saya menekuni beberapa sejarah Islam gitu. Itu pengen banget tuh buat itu. Pengen masuk situ ya. Cuman tadi kondisi saya lewat usia waktu itu. Kebetulan saya pertama kali kuliah usia 23 kalau nggak salah. Nah itu kalau di negeri udah nggak ada batasnya, itu lewatin batas. Makanya saya nyari ambil bahasa Indonesia karena emang nilai bahasa Indonesia bagus di SMA. Ambil itu. Ambil untung. Cuma suka ngarang gitu. Akhirnya itu masuk. Nah baru setelah aktivitas kuliah nggak ada, baru saya tuh coba nulis prosa, nulis karya sastra itu coba lumayan. Saya tulis sampai akhirnya menerbitkan 4 buku yang termasuk salah satu bukunya itu antologi cerpen bareng penulis lain. Novel 1, pokoknya saya tuh kebanyakan 3 buku itu cerpen. Bang Kardi itu terinspirasi dari siapa sih? Atau mungkin Bang Kardi itu terinspirasi dari periode sebelumnya, ada nggak? Oh, periode maksudnya itu kayak periode angkatan sastra ya? Angkatan Balai Pustaka atau Penjaga Baru. Nah, kalau untuk dari Indonesia ya, Indonesia itu
ada salah satu beberapa nggak banyak. Saya tuh suka dengan Songkuki dulu. Terus karya sastra pertama kali saya baca itu yang dari Indonesia malah Jenar Masayu. Tahu nggak Jenar Masayu? Tahu, tapi saya Belum baca gitu ya? Iya, belum tahu banyak. Nah itu Jenar Masayu itu banyak nampilin cerita-cerita mungkin agak seronok, agak dewasa, yang sebenarnya dia mau nunjukin eksistensialis perempuan yang lebih ke arah feminisme ya. Nah saya baca itu, oh ini bagus, diksinya bagus. Kalau saya suka dengan Jenar Masayu, diksinya bagus. Saya baca itu, cuman Jenar Masayu ini nggak memotivasi saya sebagai penulis, enggak. Tapi justru malah saya dari luar. Nah dari Leo Tolstoy. Leo Tolstoy itu salah satu pengarang besar lah ya di Rusia. Dan siapa yang orang sastra nggak kenal Leo Tolstoy? Iya betul. Itu kan lumayan namanya besar banget kan itu. Nah itu terinspirasi dari situ, nulis bagaimana dia menuangkan ide-ide secara filosofi humanismenya itu di tulisannya, di novelnya, di cerpennya. Nah salah satunya tuh kayak Anak Karenina. Kamu bisa baca Anak Karenina tuh banyak. Kalau nggak salah 1200 halaman atau 1600 halaman. Itu kamu bisa cepat hafal. Hafalan apapun bisa cepet ya, karena di tulisan itu banyak bahasa nama-nama orang Rusia yang sulit banget dihafal. Kalau kamu bisa hafal itu berarti kemungkinan hafalan yang lain bisa tuh. Wah, ya, bisa banget itu. Aku pengen minta pendapat Bang Kardi nih. Menurut Bang Kardi, seberapa pentingnya sih buat sastrawan buat memahami sejarah sastra Indonesia itu? Seberapa pentingnya sastrawan untuk mengenal sejarah, khususnya sejarah Indonesia? Iya betul. Penting banget gitu. Kita nggak bisa menulis sesuatu itu tanpa referensi. Oke. Sekarang kita balik lagi, seorang penulis, terlebih sastrawan ya, seorang penulis saja kadang dia harus punya orientasi terhadap tulisannya. Misalkan Najwa jadi penulis, tentu Najwa ada tujuan tertentu dong menulis. Entah untuk kepuasan pribadi. Apa kepuasan pribadi Najwa? Misalkan Najwa mau nulis tulisan ini, saya mau nulis ini karena saya pengen orang mendapat pendidikan, pengetahuan dan yang lainnya kan gitu ya. Itu kan berarti motivasi lah ya. Nah untuk mendapatkan itu berarti butuh referensi dong. Iya betul. Nah, kan? Ya cara salah satunya Najwa itu sekolah ya kan, terus belajar dengan si A, si B, guru A, guru B, itu belajar pengalaman tuh dicari. Itu kan sejarah. Bener nggak? Betul. Ya penting kan. Nah begitu ketika wilayahnya Najwa masuk ke sastrawan dan basicnya Indonesia, tentu Najwa harus tahu siapa itu. Misalkan ini saya mau nulis ini nih, kira-kira ada nggak nih? Ada yang pernah kesini nggak? Itu kan harus menyelami itu ya? Iya harus lebih dalam lagi, mencari lebih dalam. Bener ya, referensi kan, kayak misalkan Najwa suka apa sekarang? Ceritanya novel atau fiksi? Lagi suka novel sih, novel romance atau bukan, Cantik Itu Luka. Wah itu Eka Kurniawan. Ini kan perlu kan mendalami bagaimana Eka Kurniawan tuh membahas si siapa namanya, kalau nggak salah ibunya siapa yang seorang pelacur. Aduh, saya lupa lagi, saya udah lama bacanya. Nah itu sudah lama jadi lupa. Nah itu kan perlu tuh apa? Itu kan sejarah kan ya. Eka Kurniawan itu Cantik Itu Luka, saya nggak tahu ya tahun berapa ya, itu kalau nggak salah sekitar 10 tahun lebih itu. Iya betul. Nah itu membaca Cantik Itu Luka berarti referensinya seperti ini. Emang di zaman Eka Kurniawan tulisannya seperti ini ya? Atau berbeda nih Eka Kurniawan nih, yang lain begini, Eka Kurniawan seperti ini, kok bisa nih? Nah tentu ada ketika Najwa mau jadi penulis, mau mendalami sastra Indonesia, Najwa punya keinginan untuk melebihi itu kan. Nah akhirnya ya udah cari itu kan, belajar. Ternyata siapa Eka Kurniawan tulisannya sejenis nih dengan si A, si B gitu. Misalkan dia menulis ulang kembali tulisannya Pramudia dan Tatur atau mengkritisi gitu kan. Terus menginspirasi tulisan-tulisan dia dari Pramudia dan Tatur gitu. Nah itu perlu banget. Jadi mulai dari Balai Pustaka kan kita harus tahu sejarah bagaimana Balai Pustaka itu jadi agenda politiknya Belanda dulu kan. Oh ternyata tulisannya seperti ini. Oh kenapa Balai Pustaka seperti ini, Pujangga Baru seperti ini. Oh ternyata ada perbedaan, di sini ada politiknya nih. Jadi nulis itu enggak cuma sekedar lagi galau nulis. Nah, itu kan hanya menyampaikan isi perasaan. Jadi kan jadi karyanya yang nggak apa-apa sih, itu bebas ya. Cuman kan jadi karyanya sayang banget kan. Oh betul. Ya itu. Jadi sangat penting. Oke. Kira-kira ada saran nggak sih dari Bang Kardi untuk mahasiswa atau yang lainnya untuk memulai karya tersebut? Nulis. Iya. Saran buat mahasiswa.
Ada nggak sih? Sarannya itu baiknya sebelum menulis itu membaca. Kalau mau Oke. nulis serius ya. Iya. Kalau mau nulis sekedar Nulis aja, dari iya. ya status atau apa ya nggak, maksudnya nggak usah baca juga. Itu kan inian kalian emosional teman-teman yang mau nulis ya. Nah kalau mau serius ya kalau bisa baca bagaimana. Oh kalau misalkan Najwa mau nulis, Najwa pernah nulis? Oh pernah. Nulis apa? Nulis itu AU atau AU. Oh apa? Oh Alternative terus- Universe. Iya, Oh di yang zaman Twitter. sekarang. Iya. Itu ada referensi nggak? Ada. Ada kan pasti Dari pasti ngelihat. author lainnya. Ya dari postingan-postingan dari Twitter kan itu Iya, kan awalnya kan. ah. Dari Twitter, Najwa ngebaca nih. Begini nih. Itu kan sebuah cerita juga tau kan? Iya. Ya kan? Sebuah cerita kan itu referensial kan. Berarti referensial yang didapat Najwa ini diawali dengan membaca kan? Betul. Nah itu ketika Najwa baca, wah Najwa tahu nih membaca ini. Akhirnya Najwa punya inspirasi untuk menulis dengan hal yang sama. Dengan hal yang sama, dengan hal yang sama, cuman berbeda tema, bener ya? Iya benar. Kayak gitu. Jadi disarankan itu membaca kalau mau serius itu mau Iya. mau cerpen, mau puisi. Nanti kan Najwa semester berapa? Baru satu. Nah itu nanti kesempatan Najwa untuk sebanyak-banyaknya baca puisi. Jangan cuman nggak melarang membaca Wattpad, nggak Iya. melarang, tapi baca juga seperti puisi-puisi yang orang-orang terdahulu. Banyak kok yang yang relate sama kehidupan anak zaman sekarang, banyak loh. Kayak misalkan ini ceritanya ini relate banget ya sama zaman sekarang, ada banyak. Coba pelajari kayak puisi-puisinya siapa ya, kalau siapa yang tahu puisi Chairil Anwar. Hairil Anwar tuh kan. Iya. Hairil Anwar kan banyak banget ya, kayak kalau yang lebih ekstrimnya ya Wiji Tukul. Nah kalau untuk penulis kayak Anafis prosa ya Anafis, terus Leo Tolstoy apa Pramudiana Antatur Bumi Manusia, pernah denger nggak? Enggak, itu kan di filmin ya kemarin ya yang main Iqbal Ramadan tuh. Sebenarnya kalau orang bilang Bumi Manusia itu Pramudiana Antatur itu berat novelnya. Ada enggak loh? Kalau kalian baca itu cuma sekedar istilahnya ada hal-hal eksplisit yang ditampilin ya, yang hal-hal yang nggak keluar gitu. Iya. Cuman ini berat nih. Tapi jangan baca situ, bacanya yang zohirnya aja, yang kelihatannya aja. Oh, Kan? iya. Yang kelihatannya aja kayak ini tentang percintaan antara Minke dan Annelies. Oke. Ya, Minke dan Annelies ini yang satu dari pribumi. Nah, Annelies ini campuran nih, Indo istilahnya nih. Terus punya ibu si Nyai Ontosoro yang di situ tokoh utama tuh. Dia seorang gundik. Terus punya bapak bule kan gitu ya, punya orang Belanda. Nah itu dulu zaman orang pribumi dengan orang Indo tuh sulit nikah tuh, dipermasalahin. Iya, Nah, betul. itu kan jadi yang pribuminya kalau yang perempuan dianggap gundik, udah nggak secara legalitas negara itu nggak sah, agama doang kan gitu. Nah itu kan permasalahan. Jadi kan bisa dilihat dari kisah-kisah romans dan percintaannya kan. Betul. Oke. Jadi baca dulu kan. Iya, Ya, dibaca dulu, mengeksplorasi lebih dalam lagi ya Iya, tentang benar. sastra. Oke. Terima kasih banyak ya Bang Kardi sudah meluangkan waktunya untuk menginspirasi dan memberikan pengetahuan yang luas. Oke, buat teman-teman yang mau mulai berkarya, jangan lupa untuk selalu mengeksplorasi dunia sastra untuk mulai berkarya ya. Karena dalam sastra itu banyak pelajaran hidup yang berharga. Oke, sampai sini saja. Saya Najwa Livia Zahra sebagai host pamit undur diri. Dan Bang Kardi, terima kasih juga ya sekali lagi. Oke.